Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Kartika Wainirum dengan NPM 19.1.01.11.0013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Saya di sini akan menjawab soal-soal yang telah diberikan Bu Ike. Yang pertama yaitu cognitive complexity adalah nalar atau proses berpikir, kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional oleh konselor, di mana konselor harus dapat melihat suatu persoalan secara utuh. Kemampuan dalam memaknai suatu persoalan secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada unsur sebab akibat saja. Nah, di sini maksudnya seorang konselor harus memahami semua yang dialami oleh si konseli dengan konseli yang bercerita kepada konselor dan harus memahami apa yang dirasakannya. Yang kedua yaitu psychological adjustment, yaitu proses psikologis berupa respon efektif untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan host culture agar mencapai kesejahteraan. Yang ketiga yaitu self-disclosure, yaitu bersifat efek adalah perilaku-perilaku emosional, sikap dan kecenderungan-kecenderungan yang didorong oleh emosi. Efek hadir dalam hubungan konseling karena adanya keterbukaan diri, self-disclosure counseling, keterpikatan, keasikan diri sendiri, dan saling sensitif satu sama lain. Jadi ini maksudnya ada keterbukaan antara konseli dan konselor saat si konseli maupun konselor mengungkapkan suatu pendapat maupun solusi. Nah, soal yang kedua yaitu jawabannya, keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat suatu keputusan etis, seorang profesional akan mengacu pada kode etik profesi. Tahap-tahap keputusan etis, yaitu yang pertama menentukan faktanya. Jadi seseorang untuk menentukan keputusan harus tahu faktanya dulu, menentukan faktanya dulu. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Jadi dalam suatu permasalahan, seorang konselor memberikan pendapat dan harus memberikan alternatif yang ada. Jadi mempertimbangkan jika solusi yang pertama ini kurang berjalan lancar, maka si konselor harus memberikan planning yang B. Selanjutnya, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat memengaruhi para pemangku kepentingan. Membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan membuat keputusan, efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu dimensi dari konfidensialitas adalah apa saja gitu. Yang pertama, kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Seseorang yang harus dianggap mampu dalam menyimpan rahasia karena rahasia merupakan hal yang seharusnya orang lain tidak mengetahuinya, kecuali orang-orang yang khusus dan dianggap perlu tahu. Jadi, jika seseorang membeberkan konfidensialitas tersebut, bukan hanya pihak lain yang dirugikan, tetapi bisa juga menimbulkan permasalahan bagi dirinya sendiri baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, setiap orang butuh ruang pribadi. Setiap manusia membutuhkan ruang di mana dalam ruang itu cukup hanya dirinya saja yang tahu. Tidak perlu orang lain mengetahui apa yang ia ketahui itu. Karena itu merupakan ruang pribadi bagi diri sendiri yang mana itu kita anggap penting untuk diri kita sendiri dan untuk tidak mengatakan pada orang lain.
Selanjutnya, konfidensialitas menumbuhkan rasa saling percaya. Dalam hubungan, apabila ada konfidensialitas ini, maka dalam hubungan itu akan ada kepercayaan tercipta. Karena selama ini konfidensialitas yang kita tahu tidak akan kita katakan atau publish yang membuat orang lain itu percaya kepada diri kita. Ini bisa mempererat hubungan antar sesama. Selanjutnya, konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Yang dimaksud ini sangat penting apabila publish mengetahui sesuatu hal yang menjadi privasi diri, bukan hanya menimbulkan masalah, malu bahkan bisa menyakiti orang lain karena privasinya telah bocor atau orang lain telah mengetahuinya. Selanjutnya, konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Maksudnya, jika ada konfidensialitas ini, tujuan kelompok sosial lebih mudah tercapai karena tidak ada konfidensialitas yang tercemar yang membuat terhambatnya kelompok sosial. Dengan memahami konfidensialitas ini, maka hubungan dan kedekatan kelompok sosial ini terjaga dan damai tanpa ada masalah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Keberbedaan konselor seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya? Yang pertama, kesadaran. Konselor lintas budaya harus benar-benar mengetahui perbedaan yang mendasar antara konselor dengan klien yang akan dibantunya. Selain itu, konselor harus menyadari benar akan timbulnya konflik jika konselor memberikan layanan konseling kepada klien yang berlatar belakang sosial budayanya. Jadi, seorang konselor itu harus sadar harus sadar apa yang sedang dibicarakan, harus memahami apa yang sedang dibicarakan kliennya. Yang kedua yaitu pengetahuan. Konselor lintas budaya sebaiknya terus mengembangkan pengetahuannya mengenai budaya yang ada di Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki oleh konselor lintas budaya adalah sisi sosiopolitik dan sosiobudaya dari kelompok etnis tertentu. Semakin banyak latar belakang etnis yang dipelajari oleh konselor, maka semakin beragam pula masalah klien yang dapat ditangani. Jadi, dalam pengetahuan ini konselor harus menambah pengetahuannya sebanyak mungkin agar suatu saat klien mengutarakan permasalahannya tentang apapun yang dialaminya, misalnya soal kebudayaan yang begini-begini. Jadi, agar konselor itu paham apa yang dimaksud oleh si konseli. Jadi, konselor itu harus menambah wawasannya sebanyak mungkin tentang sosiopolitik maupun sosiobudaya. Yang selanjutnya yaitu terakhir, keterampilan. Konselor lintas budaya harus mengembangkan keterampilan untuk berhubungan dengan individu yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Dengan banyaknya berlatih untuk berhubungan dengan masyarakat luas, maka konselor akan mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi seorang konselor harus bisa berkreativitas. Keterampilannya harus ditambah agar dapat berhubungan dengan individu satu yang lain dengan individu yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Prasangka, apa itu prasangka? Prasangka adalah sebagai pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan secara langsung pendapat atau perasaan yang buruk terhadap ras tertentu tanpa pengetahuan atau alasan yang cukup. Jadi, seperti kita berprasangka bahwa dia itu loh pulangnya malam terus, pasti dia anak yang nggak baik. Nah, itu merupakan prasangka, sesuatu yang pendapat yang muncul dalam pikiran kita, namun belum tentu itu kebenarannya. Nah, stereotip adalah generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya, yaitu kelompok ras, suku, atau agamanya. Maksudnya, dalam stereotip ini yaitu mudah menyimpulkan apa yang dilihatnya. Nah, jadi stereotip ini
sikap seseorang yang mudah menyimpulkan apa yang telah dilihatnya. Misalnya pada temannya sendiri, oh anak ini mengerjakan tugasnya tidak sesuai deadline, anak ini pasti nggak niat kuliahnya. Nah gitu, itu contoh dari sikap stereotip seseorang. Nah, bagaimana cara konselor jika ada sikap seperti itu? Nah, sikap yang harus dilakukan seorang konselor terkait hal tersebut adalah konselor boleh berprasangka, namun harus dengan cara yang baik saat mengutarakan penjelasannya dan memikirkan terlebih dahulu apa yang mau dibicarakan dan tidak asal ceplas-ceplos, intinya begitu, agar tidak menyinggung perasaan si konseli. Tetapi dalam menilai konseli, konselor tidak boleh menyimpulkan secara langsung. Jadi tidak boleh bersikap stereotip ini. Tidak boleh menyimpulkan secara langsung. Tidak boleh langsung mencetuskan, oh kamu ini loh begini. Itu tidak boleh. Sebaiknya si konselor memikirkan dulu, mendengarkan dulu apa permasalahannya sampai selesai dulu. Nah, konseling membutuhkan pendengar dan penasehat agar masalahnya mereda, bukan untuk dikerasi dengan cara si konselor mudah menyembuhkan permasalahan tanpa memikirkan perasaan konseli. Nah, itu caranya untuk menyikapi sikap berprasangka sama stereotip. Jadi kita itu harus sebagai konselor harus memikirkan perasaan si konseli. Jadi konseli itu kan bercerita sama kita, dia membutuhkan pendengar. Nah, kalau kita seorang konselor langsung ngejudge mereka, dia itu akan down mentalnya kan, karena kita kan tidak tahu mental seseorang itu bagaimana. Nah gitu, jadi kita sebagai manusia, bukan hanya konselor saja, kalau mau berbicara itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Oh aku bilang gini, nanti seseorang itu gimana ya perasaannya, jengkel nggak ya, gimana ya gitu, harus memikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah itu tadi 5 soal yang telah diberikan Bu Ika beserta jawaban saya. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.